Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nuha, NIM 200166063. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bahasa penyiar. Seorang penyiar akan lebih dulu memperhatikan kesesuaian antara fungsi dan situasinya, barulah selanjutnya menentukan bahasa apa yang seharusnya digunakan. Contohnya saja adalah penyiar radio. Sebagai penyiar radio, sebagian besar dari mereka dalam membawakan semua acaranya menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku. Hal ini dapat terjadi karena bahasa seorang penyiar radio sering menggunakan bahasa tanpa memperhatikan kaidah yang berlaku. Dengan kata lain, mereka juga menggunakan bahasa mereka sendiri saat menyampaikan informasi. Dan seorang penyiar radio dituntut untuk cakap dalam menggunakan bahasa. Dalam hal ini, bahasa sepihak aktif tanpa mengaburkan amanat yang seharusnya tersampaikan. Bahasa penyiar adalah bahasa yang sangat komunikatif. Dengan demikian, seorang penyiar radio harus pandai berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pendengarnya. Oleh karena itu, dapat saya simpulkan bahwa bahasa penyiar dapat menggunakan bahasa baku atau bahasa Indonesia dengan baik dan benar, ataupun bahasa gaul yang sering digunakan oleh kalangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan situasi dari penyiar radio. Jika situasinya sedang santai, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa gaul, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membaca berita. Pembawa berita tidak boleh sembarang dilakukan. Terdapat beberapa langkah-langkah yang harus diketahui sebelum membacakan suatu berita. Hal ini perlu dilakukan agar berita yang disampaikan bisa didengar oleh pendengar dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun langkah-langkah dalam membaca berita, yang pertama adalah pemahaman terhadap berita yang akan disampaikan. Yang kedua adalah sampaikanlah isi berita secara utuh. Dan yang ketiga adalah penggunaan volume suara yang dapat menjangkau seluruh audiens atau pendengar. Dan yang keempat adalah penerapan intonasi atau artikulasi yang tepat. Dan yang kelima adalah memberikan penjedaan yang tepat antar kalimatnya, agar berita yang disampaikan dapat terstruktur dan disampaikan dengan baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan praktik baca berita. Dalam membacakan suatu berita, terdapat praktik yang harus dilakukan. Praktik ini bertujuan agar dalam membacakan berita tidak terlalu gugup dan melatih seseorang yang membacanya. Adapun beberapa langkah yang harus dilakukan dalam praktik baca berita, yang pertama adalah membiasakan diri dengan latihan, yang kedua sungguh-sungguh dalam membaca berita, dan yang ketiga adalah menguasai teori. Selanjutnya adalah naskah berita. Naskah berita ini dibuat agar si pembaca berita mengetahui apa saja hal-hal yang harus dibacanya. Dan hal-hal yang dibacanya itu harus berurutan seperti pembukaan, isi, dan penutup. Contohnya adalah pembukaan, misalnya, "Selamat pagi, para pemirsa, kembali bersama saya Risma Ayu Yulianti dan rekan saya Rena di acara seputar Indonesia." Dan isinya adalah mengenai berita yang akan disampaikan, dan penutupnya bisa seperti berita tadi menutup acara seputar Indonesia pagi ini, dan memberikan salam penutup. Baiklah, mungkin itu saja video kali ini mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.